Jadi gini, gunanya salah satu bivak ini itu ada cekungan. Itu salah satu gunanya itu untuk menampung air. Ini kita beri pemberatnya di sini. Nih, sumber di sini, dan itu udah ada cekungan airnya dan kita bisa mulai minum karena airnya di sini jernih. Ya. Yang mau dan pengen belajar. Airnya juga jernih kok, rasanya juga seger. Bisa dilihat. Lanjut anggota muda 37 kali Pak. Bisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi IMPK. Yang mana IMPK adalah ilmu medan, peta, dan kompas. Di sini adalah materi yang wajib banget diketahui bagi pecinta alam, yang mana itu nanti akan menjelaskan tentang kemana tujuan pecinta alam itu akan melangkah. Jadi IMPK di sini hal yang dipelajari itu ada kompas, yang mana kita harus membidik suatu puncakan untuk mengetahui titik kita. Nah, ketika kita udah membidik suatu puncakan, maka akan ketemu azimut, yang mana azimut nanti akan diberi azimut, dan dari dua tembakan dari kompas ini kita akan mengetahui persilangan dari persilangan tersebut itu adalah titik koordinat kita pada dalam peta. Peta yang kita gunakan di sini itu peta geografi, yang mana kita menggunakan skala terus menit dan detik. Untuk peta di sini itu sangat berguna banget untuk pecinta alam, yang mana itu adalah hal yang dasar yang harus diketahui pecinta alam. Jadi untuk IMPK di sini adalah hal yang wajib bagi pecinta alam. Gitu. Di sini kami sedang melakukan kegiatan analisis vegetasi. Apa itu analisis vegetasi? Analisis vegetasi adalah kegiatan berupa pengambilan sampel untuk mengukur suatu kerapatan tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Nah, fungsi dari analisis vegetasi adalah untuk mengetahui suatu jenis tumbuhan antar satu sama lain di suatu ketinggian atau suatu tempat yang biasa disebut elevasi. Seperti itu. Mungkin bisa disimak cara kami pengambilan datanya. Sekarang kita sedang melakukan kegiatan salah satu aplikasi pembuatan herbarium. Herbarium itu jadi kita mengambil beberapa sampel tumbuhan, misalnya dari daun ataupun akar. Di sini kita ngambil 6 sampel daun yang nanti disemprotkan menggunakan alkohol sehingga nanti bisa diawetkan. Ini adalah proses pembuatan herbarium. Fungsi alkohol sendiri pada pembuatan herbarium adalah mengawetkan tanpa merusak struktur daun.
Kali ini kita menemukan jamur. Biasanya jamur ini bisa kita makan dalam kita keadaan terpepet, kita bisa survival dengan jamur ini. Nah, klasifikasi tumbuhan yang bisa dimakan biasanya warnanya dia tidak cerah, terus tidak bergetah. Nah, misalkan kita ada daerah sensitif nih, misalkan di tangan atau belakang telinga ataupun kita lidah, kita bisa rasakan dulu apabila tumbuhan tersebut itu gatal-gatal atau iritasi. Nah, itu menandakan tumbuhan tersebut tidak bisa dimakan. Ini jamur nanti bisa kita masak, mungkin bisa direbus dicampur dengan bumbu yang lain seperti itu. Kita lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya ini merupakan tumbuhan jenis palem-paleman. Jadi tumbuhan ini bisa kita manfaatkan saat kita keadaan survival. Mungkin karena tumbuhan ini memiliki kadar air yang cukup banyak. Langsung aja saya beri contohnya cara makannya. Ini dia, bisa langsung buka sana. Jadi cara makannya dikupas seperti ini. Ini bisa kita langsung makan, atau ya kalau ragu kita bisa cek. Yang pertama itu di sini, mungkin kalau tidak iritasi pindah di sini karena ini merupakan yang sensitif. Kalau udah itu bisa dicicipi langsung kalau tidak ada iritasinya. Rasanya untuk kadar airnya cukup banyak, jadi sangat cocok sekali. Semisal kita keadaan terdesak, apabila ada tumbuhan ini bisa dimanfaatkan. kami itu berupa BIPA. Shelter sendiri itu berfungsi untuk tempat beristirahat, tempat berlindung ya, dari cuaca yang ekstrim, dan juga tentu saja ya fungsi utama itu ya tempat beristirahat, karena kan ketika malam akan datang biasanya kita akan
beristirahat kan tidak mungkin untuk beristirahat di tempat terbuka. Nah kan biasanya cuaca dan suhu itu ekstrim ya, apalagi di tempat yang tinggiannya tidak biasa kita tinggali, yang tinggiannya itu bisa mencapai suhu mungkin malah minus gitu. Ya mungkin begitu saja dari shelter ini, dan beginilah proses pembuatan shelter kami. Ya, di sini bisa kita lihat salah satu contoh buat penampungan air buat irigasi di desa di sekitar lereng gunung. Ini dari sumber dari mata air di atas, kemudian ditampung untuk selanjutnya diteruskan di desa lereng gunung. Kegiatan hari ini adalah salah satunya sosped. Sosped itu adalah kegiatan untuk pengambilan data dari suatu desa. Misalnya yang kami ikuti di sini adalah nama desa, asal-usulnya, tempat ikonik, ada berapa sekolah, dan berapa penduduk, sehingga kita dapat mengetahui data dari desa tersebut. Kegiatan sosped ini sangat penting di suatu kegiatan karena bersangkutan dengan lokasi yang kita tempati sekarang.